Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Karena penyertaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Hadilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa dalam kerendahan hati. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita buka lagi dari Roma 8 ayat 26 yang mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak setiap doa yang kita naikkan itu bernilai benar di hadapan Allah. Karena sering doa yang kita naikkan di dalamnya mengandung motif yang tidak murni. Doa yang kita naikkan sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan diri kita dan duniawi. Tentunya Allah akan memberikan jawaban atas doa-doa kita sejauh doa-doa tersebut benar di hadapan Tuhan. Jadi masalahnya begitu banyak doa-doa yang kita naikkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Dia tahu apa ke depannya jika Dia memberikan jawaban sesuai dengan kehendak kita. Jadi boleh dikatakan banyak sekali doa-doa yang kita naikkan kepada Allah adalah doa-doa yang salah. Doa-doa yang motifnya tidak benar. Itulah makanya Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 13 yang kita baca tadi. Mengatakan, Yesus mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Allah jauh mengetahui apa yang paling penting buat diri kita. Sehingga Dia memberikan Roh Kudus itu. Allah itu sendiri dalam bentuk roh di dalam diri kita. Agar kita boleh mengerti jawaban Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus atau Allah adalah jawaban doa yang terbaik. Jawaban doa yang terbaik karena melalui karya Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita mampu melihat setiap persoalan kita, setiap masalah-masalah yang kita naikkan dalam doa tersebut, setiap pergumulan kita, setiap beban kita, bahkan penderitaan dan kegagalan kita. Kita dapat melihat terangnya. Mata hati dan nurani kita akan digelapkan oleh setiap persoalan. Sehingga kita mudah menjadi putus asa dan mengalami kebingungan. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita tahu bagaimana kita menanggapi semua itu.
sehingga kita tidak lagi mudah untuk putus asa, tidak lagi mudah untuk mengalami kebingungan, bahkan depresi. Allah dengan jelas mengatakan dalam Roma 8 ayat 26 tadi, melalui Rasul Paulus, yaitu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita harus berdoa, mana prioritas yang harus kita doakan kepada Tuhan. Tapi Allah sendiri dalam bentuk roh itu menyampaikan permohonan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena itu dengan radanya Roh Kudus, maka kekeringan rohani atau perasaan hampa yang sering menggerogoti kita di dalam doa kita akan hilang karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi terus minta dalam doamu agar Roh Kudus, ada Allah itu hadir, menerangi pikiran kita, menerangi roh kita agar kita boleh mengerti, boleh memahami, dan jauh dari putus asa dalam menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah, beban, pergumulan, bahkan penderitaan dan kegagalan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Yang kedua, selain kita tadi meminta Roh Kudus, yang kedua adalah bagaimana kita dalam berdoa senantiasa bersikap merendahkan diri, mengaku dosa dan memohon kemurahan dan anugerah Allah. Saat berdoa, sesungguhnya kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Maka kita harus menghayati keberadaan kita yang tidak layak. Bersikap merendahkan diri dan mengaku dosa. Seperti perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di mana orang Farisi dengan kebanggaan dirinya melakukan berbagai kesalehan dan merasa dirinya layak untuk dijawab doanya. Sebaliknya pemungut cukai berdoa dengan sikap merendahkan diri. Pemungut cukai berdoa dengan mengaku dosanya. Apa dinilai Tuhan Yesus terhadap kedua orang tersebut? Ia membenarkan sikap doa pemungut cukai, sebab ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Melalui pertolongan Roh Kudus kita dimampukan berdoa menurut kehendak dan rencana Allah. Karena itu kita tidak lagi berdoa menurut keinginan, menurut ambisi atau motif duniawi dan diri sendiri. Kita berdoa untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan dan Allah nyata melalui Roh Kudusnya dalam hidup kita. Berdoalah dengan hati nurani yang sungguh kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau memberikan Engkau sendiri dalam bentuk roh dalam diri kami. Agar kami dimampukan Tuhan untuk berhubungan dengan Engkau. Untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Engkau sebagai Allah ilahi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Agar kami terus berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa memohon kepadamu. Agar kami boleh Tuhan menerima apa yang terjadi dalam hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.